nanti. Jadi perebutan gelar dari La Liga Spanyol kita beralih ke Liga Inggris nih, yang tunggu nih. Udah jelas sih kayaknya. Jal, Liverpool Chelsea masih penting gak sih, Jal? Ini judulnya Dumb and Dumber. Jadi sebenarnya nggak perlu kita gimana-gimanain. Saya akan lawan. Liverpool akan lawan. Dumb and Dumbers. Dumbers and the Dumbers. Slot harus ngomong gitu tuh. Saya akan lawan. Gue lupa deh. Lu kalau nggak salah yang pro slot ya. Pro. Lu yang anti ya. Tapi kalau bisa saya akan lawan di sini. Karena di sini. Tapi buat apa juga, Zal, kayaknya. Udah iya, liga udah selesai semuanya udah selesai kecuali perebutan gelar doang menurut gua. Jadi menurut gua bagi ya udah dicolek aja mau ngarbain. Doang masa diartikan ini kan. Chelsea tambah 9 masih bisa ke champion nggak sih? Apa 9? Chelsea udah nggak bisa ya kayaknya. Enggak bisa, Mas. Udah Dia udah tertutup dia kan Liga poinnya Champions. sama Fulham. Dia 48. Ngejar si Aston Villa 58 kan udah Chelsea 10 udah poin. selesai lah. 9 banding Juara dunia nggak otomatis masuk champion ya? susah, ternyata susah, nggak kayak gitu. Kan tinggal 3 tempat itu kan tinggal MU, Aston Villa, Liverpool. Udah Gua sih. rasa itu sih tinggal posisinya aja. Iya sih. MU pun udah 100% udah memastikan diri lolos ke Liga Champions, jadi sisa spot 5 dan 4 doang. Dan menurut gue ini nggak akan ada perubahan yang signifikan, dan apapun hasil di Anfield nantinya menurut gue nggak akan ngubah kondisi Arne Slot tetap akan berada di posisi yang tertekan. Dan juga bagi Chelsea menurut gue mereka harapan untuk Europa League-nya menurut gue masih susah sih. Dengan Europa kondisi League sekarang masih susah karena lawannya masih tricky semua, dan kalau ngeliat performa Chelsea nggak ada sesuatu yang menurut gue bisa Iya, bikin mereka berubah. permainannya nggak menarik Performanya. gitu. Tapi kalau prediksi lu, Zal, bisa lah Liverpool ya. Lawan Ya. Mari nih kita lawan. Anfield ini. Anfield menang. Iya. Mas Aryo prediksi Chelsea-nya Chelsea. separah. Sehancur-hancurnya Liverpool masih hancuran Chelsea sih. Damber. Ampun dah Chelsea. Parah. Ini juga klub yang mismanage juga dalam urusan pelatih gitu ya. Kayak Madrid kemarin kan beberapa ganti pelatih di tengah jalan gitu. Ada yang sukses, ada yang enggak. MU kedapatan suksesnya gitu kan. Sementara Chelsea udah something coba di-build gitu ya sama Maresca, walaupun gue tetap bilang di liga mereka belum sustain. Karena Chelsea itu tipe tim yang bagus di competitions ya, tipe-tipe turnamen gitu, mereka mentalitinya beda lah ya. Mereka bisa juara begitu banyak kompetisi. Sejelek-jeleknya Chelsea masih dapat trofi selalu gitu loh. Dalam beberapa musim ke belakang tuh kan ini tim rajin banget gitu loh dapat trofi gitu. Tapi kalau untuk bicara liga emang konsistensi yang berbicara di situ. Nah, kemarin Maresca belum mendapatkan konsistensi itu, tapi dia sudah menuju ke arah yang benar gitu loh dari sisi rotasi pemain, pemilihan pemain, strategi yang dipakai gitu. Tapi ya begitu lo ganti sama guru penjas ya, ya selesai lo. Udah kelihatan banget dia nggak punya what it takes untuk melatih tim sebesar Chelsea gitu. Iya. Bung Harpa kalau ngeliat dari atas nih ya, ngeliat dua tim ini. Jangan gitulah. Chelsea ini. Musim belum selesai, jangan gitu. It's not done. It's not done kalau kata Rai. Iya. Gimana? Dari atas lihat ya. Prediksi aja Liverpool Chelsea. Bener sih, Damen Damar bener. Sorry to say ya. Yeah. Liverpool nggak menarik lihat mainnya. Mungkin Chelsea agak slightly oke gitu ya. Teman tetap aja ya nggak terlalu beda jauh sih. Mau gimana ya bahas tim yang begini? Nggak, gue jujur gitu gini loh. Kalau mainnya bagus menjanjikan, kadang-kadang lo apes atau apa it's okay sih. Ini nggak ada yang lawan MU kemarin lu lihat deh. Itu asli 5 gol tapi nggak bermutu banget beneran deh. Iya kan, kayak enak nontonnya gitu. Enakan jujur nih, enakan nonton Persib lawan PSM. Enggak beneran, 1 gol tapi seru pertandingannya. Yang ini ngelawan apa bertahan segala macam, ada pendekatan. Kemarin golnya kletek-kletek doang kayak gitu kan. Cuman kalau nggak salah golnya Szoboszlai aja yang agak sedikit. Itu pun dari kesalahan. Iya, makanya itu yang gue bilang gitu. Nah, Liverpool sama Chelsea gue bilang sih agak 11-12 gitu. Jadi bukan tidak mungkin jadi ada banyak gol juga. Seret sih mungkinan. Seret, tapi Atau kalau seret sekalian atau banyak gol sekalian. Iya, antara dua hal itu. Isak kan bisa kan ya? Apa? Isak Ekitike dua-duanya bisa kan? Udah pasti nggak bisa dua-duanya tuh. Isak juga masih dipertanyakan. Dan menurut gue Chelsea ada peluangnya tipis, adalah menurut gua, karena Liverpool kita lihat dari 2026 ini, Spurs tahun 2026 tuh nggak pernah dapat poin satupun, tapi ketika ketemu Liverpool mereka bisa nahan imbang di Anfield. Jadi sebenarnya Liverpool pun juga masih tim yang buruk juga sebenarnya di kondisi seperti ini. Tapi gua rasa dengan penghujung Anfield seperti ini dan Salah semoga aja udah bisa dikatakan fit ya. Menurut gue ini farewell tour harus bisa dimanfaatkan lah bagi Liverpool. Nah kalau perebutan gelar juara nih, banyak yang bilang kalau Arsenal bisa menang lawan West Ham, udah itu gelar juara kasih aja ke Arsenal. Gimana? Ya, ini ada ininya ya, apa namanya, CG-nya ya? Apanya? Apa tuh?
ini ya. Apa tuh? Gimana? Persaingan juara belum berakhir ya, banyak yang menganalisa bahwa Arsenal menang dari West Ham karena kalau kita lihat Arsenal juga harus memainkan the winning team dengan sedikit rotasi demi menjaga kebukaran. Kalau menurut kalian gimana? Kan harus ada rotasinya ya. Ya, tantangannya sebenarnya Arsenal tuh ke diri mereka sendiri karena pasti dibalik ke ambisi Arsenal untuk juara Liga Inggris, mereka juga pasti berambisi untuk rotasi untuk Liga Champions, pasti itu nggak mungkin nggak. Jadi tantangannya di situ menurut gua. Kalau dilihat dari lawan West Ham menang, apakah otomatis mereka jadi juara? Menurut gua belum juga. Apakah lo otomatis emang City bakal kalah juga? Enggak. Jadi tapi again ini kan kayak lu lah, kalau lu misalnya lari gitu di Senayan ya, misalnya lu targetin 5 kali itu, biasanya yang kelima tuh rasanya kayak mau deket tuh makin berat. Nah di sini again Karena abang-abang bakwan itu Godaannya udah banyak. tempat sayur udah manggil-manggil. Ya sama kayak gini kan, Kirain capek. gelarnya udah kayak, gelarnya udah dikit banget tuh, deket banget City kepleset. Tapi masa gua gimana kayak gitu-gitu. Jadi ya tapi so far sih ya kalau lihat pemain relatif available semua. Timber tinggal nunggu nih. Penting karena nanti kaitannya, nah ini kalaupun Timber kayak kemarin kan kalah Fiori begitu dia fit langsung dipasang kan, kamu ambil resiko gitu. Jadi memang sangat tricky banget, hitung-hitungannya tipis-tipis nih, jangan sampai salah hitung. Walaupun memang mungkin orang banyak yang menganggap Arsenal udah unggul 5 poin. Oke lah, satu pertandingan City misalnya one game hinane lawan Palace menang beda 2 poin. Ya menurut gua belum juga, tapi Arsenal ada di pole position untuk juara itu, tapi belum. Jadi yang dikatakan Declan Rice waktu it's not done bahwa mereka nggak juara itu belum juga atau dikejar, tapi untuk bilang juara juga belum menurut gua. Pokoknya sampai belum juara ya belum udah. Kalau secara matematik udah nggak bisa, baru itu juara, udah itu aja. Tapi kan pressure-nya juga ke arah City kan sekarang kan. Ditambah Brentford juga sering sekali merepotkan lawan gitu. Ngeliat itu gimana Sergio? Iya Brentford, cuman gue bilang sih enggak karena ini home ya. Ini home, away terakhir mereka itu di Bournemouth. Sebentar, sorry gue potong mas. City main duluan kan? Sabtu. Ya, Sabtu. Nah, menarik tuh. Itu bedanya tuh. Liverpool juga main duluan kan? Itu nggak menarik tapi. Itu beda. Iya bener juga early kick off ya. Early kick off. Oke lanjut. Kan Mas, sorry. gue bilang ketika fixtures itu muncul yang terakhir-terakhir, gue bilang potensi tersandungnya City itu di Everton sama di Bournemouth. Itu 2 laga yang akan mereka mainkan away. Sementara Arsenal menurut gue potensi mereka terjegalnya di West Ham ini. Di West Ham menurut Karena gua, West Ham kan juga karena West Ham berjuang degradasi pengen kan? berjuang dari degradasi itu lu nggak pernah mudah ketemu tim-tim seperti itu gitu ya. Itu yang nyebelin ketika lo ketemu tim yang ya harus selamat dari degradasi. Dan itu potensial banana skin menurut gue itu gitu. Nah City kemarin Everton udah kejegal nih, beneran gitu. Nah, Bournemouth mereka laga away lagi, itu mungkin yang jadi penentu gitu ya. Sementara Arsenal ya ini penentuannya menurut gue tinggal West Ham sih. Kalau dia away ke Palace ya terakhir. Iya terakhir Palace. Terakhir di Palace, tapi kayaknya Palace persiapan final. Palace persiapan final juga Liga. Ya tapi kan Arsenal juga persiapan final sama. Sama itu makanya gue bilang kunci itu yang bikin agak sedikit mengganggu. Ini kan masih weekend ya kan. Iya, Finalnya tapi beda level ya. mindsetnya Kalau pasti Champions udah League di situ. Iya. Itu dia trikinya. Karena Separoh. agak jadi makanya FA Cup sama Piala Liga sengaja kita iniin supaya bisa fokus. Ternyata Bayangkan kalau ada FA Cup juga final coba. Pusing Iya. jadwalnya. Jadi tahu diri Tapi nggak bisa treble. Dari treble jadi trouble. Tapi gue cukup setuju kalau dia bisa sapu West Ham, mereka udah nggak perlu mikirin City lagi. Iya, memang kalau ngalahin West Ham, udah nggak perlu memang mereka mikirin benar-benar hasil lain lagi. udah lebih tenang lah. Iya. Gitu. Apalagi kalau City kepleset di Brentford. Wah, udah. Kan itu kan makanya nungguin. Makanya tadi gue tanya, City duluan, nungguin City dulu. Kita kan nggak tahu hasilnya. Dan Arsenal punya reputasi kalau pesaingnya main duluan, pressure-nya mereka beda lah. Kayak musim lalu Liverpool itu berpengaruh banget bagi mereka. Tapi gue rasa Arsenal kalau bisa nuntasin tugasnya dari West Ham, udah 95% title bakal ke jalan mereka. 9-4 lah. Beda sama. Nggak ada beda signifikan tuh rasanya. Tapi kenapa gue bilang ini laga penting banget selain dari perburuan untuk bisa perlebarin jarak, tapi kita ingat 3 musim terakhir West Ham itu adalah lawan yang selalu bisa nyuri 3 poin dari Arsenal. Iya, nyusahin lah. Iya, 2-2-2-3 mereka nyusahin Arsenal di
di kandangnya di musim 23-24 mereka bisa menang dari lawan Arsenal, 24-25 mereka juga bisa menang dari Arsenal. Jadi ini Arsenal pertimbangannya West Ham adalah tim yang selalu menyulitkan dan motivasi mereka untuk selamat dari zona degradasi. Tapi kalau ini lewat, menurut gua Arsenal udah hampir pasti juara. Dan cara rotasinya tadi yang lu tanya cara rotasinya gimana, gue lebih cenderung setuju ke cara lawan Fulham. Mainin tim terbaik lu dari pertama dan lu selesain dari babak pertama. Baru lu Iya, rotasi. Rotasi, iya. ya. Jangan malah lu otak-atik rotasi dari awal ketika Iya, keadaan nggak berjalan Setuju. baik, lu masih pemain utama, kondisinya beda menurut gua. Tapi kalau pakai cara lawan Fulham, pemain utama yang bagus-bagus Gas langsung dulu. dari awal, selesain dari babak Iya. pertama itu jauh lebih ideal bagi mereka. Tenang Oke. juga jadinya. Oke, bagi oke. mereka. Kayak bakal dengan mudah ya. Karena kan kemarin juga West Ham habis dibantai kan sama apa namanya? Di yang terakhir ya, Terakhir, iya kemarin kena habis mereka, dibantai, kan? kena mereka. Tapi Ini tetapnya sulit. Prediksi West Ham Mas juga. Aryo 4 kan kemarin tuh. kena. Imbang sih menurut gue ya. Imbang? West Ham Arsenal kayaknya imbang nih. biar makin seru sih, Biar makin seru kan sampai pekan terakhir serunya. Itu kan Iya, kebuka sih buat bikin itu. menarik. Iya. Cuman tadi ada statement menarik juga tuh yang sempat apa ya, kayak terjadi kebingungan di antara netizen juga, dan gue sempat ngobrol juga sama tim sosmed juga. Rohman itu peringkat ke-6 itu bisa lolos ke Cial. UCL apa enggak gitu. Oh, Kalau oke. di masa lalu sebelum ada ekstra kuota, itu nggak bisa. Oke. Jadi misalnya Aston Villa peringkat 5 dan mereka lolos ke juara Liga Eropa, ya udah berarti cuma 5 aja dari Inggris. Karena kita belum mengenal ekstra kuota untuk negara yang koefisiennya tertinggi. Nah, ini koefisiennya tetap lo bakal dapet. Walaupun lo udah meloloskan 5 tim, lo koefisiennya tetap dapat. Jadi misalnya Aston Villa di peringkat ke-5, peringkat ke-6-nya akan Oke. dapat. Makanya tadi Chelsea masih mungkin Privilege kalau tuh. dia masuk ke peringkat ke-6 gitu. Oke. Chelsea, Fulham, Brentford, Bournemouth itu tim-tim yang masih bisa memperebutkan peringkat ke-6 untuk mendapatkan ekstra tiket Oh, iya. ke Tapi Liga Chelsea ke Champions. peringkat 6 juga nggak gampang. Susah Iya, sih. nggak gampang Selain juga. karena Iya, faktor itu masalahnya. mereka saling bunuh untungnya bagi Chelsea. Iya, Mereka iya, ketemunya tim yang bakal bersaing sama mereka juga di situ. Jadi ya ada di tangan mereka sendiri juga mau lolos apa enggak ya, karena lawan lu di depan ada Bournemouth itu dan itu tugas lu sendiri lah buat nyelesain lu mau main di Oke. Champions League apa enggak. Oke, kita balik ke prediksi tadi kata Mas Aryo, Arsenal West Ham imbang. Kalau Potensi. Rizal Gue bilang Arsenal menang ini. Arsenal ya. Udah di atas angin menurut gue. Arsenal di atas angin. Makan gelar juara minggu PD depan semua di berarti ya. sini gue rasa ini harusnya momennya Arsenal menurut Oke, gue. Bung Harpa. Ini objektif ya. West Ham kan pasti mau fight untuk menghindari degradasi juga. Oke. Jadi pasti dia kan main keluar menyerang juga. Jadi menurut gua ini bisa dimanfaatin sama Arteta untuk karena Arsenal kan justru capek kalau lawan yang bertahan kan. Kan West Ham pasti butuh gol untuk ini, untuk dapetin kemenangan. Jadi menurut gua bisa menang lah, tapi nggak gampang. Oke. Pasti ngotot banget West Ham juga, dan mereka kan main di ini kan di Oke. City West Ham. Brentford. City udah gak kepleset sampai akhir menurut gue. City-nya menang terus, Arsenal juga menang terus. Sia-sia bagi City jadi. Mas Aryo City Brentford. City menang. City menang. menang. City menang. Bang Harpa juga ya, City menang ya. 2-0. MU. MU sih Tadi peringkat MU Sunderland nih. gua rasa menang ya MU. Di kandang Sunderland loh, Cia. Hah? Oh di Sunderland kanan Sunderland memang agak susah sih ya. Cuman Iya. kalau gue lihat track recordnya MU di bawah kayak Erik sih kita lihat udah oke lah, menang bisa. Menarik sih kalau kita Sorotin lihat. tapi sorot Mungkin gol. 1-0 karena nggak gampang juga kan untuk Iya di Sunderland ya. Sunderland ya. Iya. Oke, itu dia prediksi dari pandit-pandit kita. Coba kalau menurut kalian tulis di kolom komentar JM Team. Sebelum kita akhiri DPI episode malam hari ini, masih ada sabaran Bang? Oke. Sebelum kita lanjut, gue mau ingetin juga buat JM Team untuk kalian, untuk masalah aki lemah, sekarang udah ada solusinya. Aki GeForce, produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. Nah, GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia. Jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter, langsung nyala. Ada pilihan maintenance free juga, jadi kamu nggak perlu isi air lagi, tinggal langsung pakai aja. GeForce ini variannya lengkap. Dari motor harian sampai mobil SUV, semuanya ada. Cek langsung aja di geforcesanti.com atau Instagram @geforce_id. Jadi kalau kalian pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Ini dia nih. Oke, lanjut kita mau bacain saweran dari rame JM amat. Team ini. Banyak deh. Ada dari mana dulu nih? 25.000 dari Jani. Ada yang lebih besar dari drama PSG versus Brian, yaitu drama dressing room Real Madrid. Tuh, Setuju tadi ya. setuju. Lanjut dari Bude. Mas Aryo udah mulai percaya belum kalau Mbappe itu virus? Bisa jadi virus, tapi selalu harus ada antivirusnya. Nah, Wih. ini yang belum bisa Vaksin dulu nih. belum bisa Vaksin. ditemuin. Vaksinnya. Yoi. Vaksinnya belum ada nih. Iya. Lanjut ada 25.000 dari Rangga. Selain drama Valverde Tchouaméni, BTW semenjak live DPI ini udah ada petisi Wow, petisi 40 juta ya? 40 juta orang Gila. pengen Mbappe out. Nambah ya.
30 juta. Padahal itu kan seluruh dunia ya. Iya, justru mungkin banyaknya di seluruh dunia karena penghuni Madrid atau Spanyol itu cuma 50 juta. Iya, dari China, dari India, dari mana-mana. Apa buat semua tuh? Fans Madrid tuh. Lanjut 25.000 dari Sugabs. Sugap. Wah, prediksi Om Haryo bener. Arsenal lolos final UCL dengan menang tipis, nggak perlu skor besar seperti lawan Sporting. Semoga Arsenal juara. Asal jangan sombong ya. Ya itu udah pasti lah. Bawahnya udah pasti. Udah pasti lah. 25.000 dari Yeremia. Optimis Barca juara Liga dengan menang El Clasico walau tanpa Yamal dan juga Rapinya. Good vibe, dressing room akan mengalahkan bad vibe. Iya, sepakat. 25.000 dari Tio. Bung Arpa, ada pesan tiket ke Budapest belum? Atau cuma ke London aja paradenya? Ke Budapest udah pesen hotel udah mahal. Jadi terlambat. Gue pesannya itu setelah Arsenal dan PSG ketahuan ke final. Jadi mereka pasti langsung order hotel dan lain-lain. Lanjut, 25.000 dari Niko. Rizal, kalau Arne diganti mau Arbeloa nggak sih? Nih gue kasih barter sama yang Di pikirannya fans Liverpool pasti Xabi Alonso. Iya, so dapetnya yang Iya, karena Slot dipecat pasti udah ayo Xabi udah selingkuhan. dapetnya Arbeloa. Iya, masih menangnya. Mantan pemain juga sih. Bener sih. mantan main Liverpool. Barengan, tapi no thanks lah. 25.000 dari Syarif. Menurut para pandit, apa Enrique sudah bisa duduk sejajar dengan Pep, Ancelotti dan juga Ferguson? Boleh lah. Sejajar tapi agak belakang dikit. Agak minggir dikit. Agak ngantri dikit. Agak di kanan dikit di ujung gitu. Ngantri dikit. Lanjut, 25.000 dari Gio Keres. Bung Arpa, kita hajar PSG dan City, optimis double winner. Kita tim terbaik dunia, kita akan bungkam semua haters. Ya, humble aja, biasa-biasa aja. Ini nih, 100.000 dari Gondul. Woi Gundul. Di Singapura, transit OTW London. Doakan lancar, semoga lolos imigrasi, Arsenal double winner. Amin. Amin. Semoga lo bahagia. 25.000 dari Wahyono, sahabat Just In. Kalau mengacu aturan IFAB, teammate, kenapa Tyrone Mings handball di season 24-25 UCN lawan Buset, Bruges? nggak inget gua. Itu aja gampang. Itu bola ditangkap, diangkat sama dia, dibawa bolanya sama Tyrone Mings pasti handball itu. Iya sih, bener sih. Boleh Lanjut, dipegang. 20 dari Gus. Wasit PSI Katro, law of the game penting, tapi sense wasit juga perlu cek VAR langsung biar nggak ribut. Apa perlu sekalian diganti pakai AI? Pakai AI bener juga ya. AI itu ya. Lanjut, ada Gus lagi. Drama di Real Madrid lebih dramatis dari telenovela. Paling bener sih Perez out. Dia cuma fokus cuan dan gagal manage tim. Ada 25.000 dari Ustadz Rizky Rafael Zilstra. Zilstra. Valde bebas Valde panas, kalungin kulkas. Pantun ya? Pantun ya. Lanjut, 25.000 dari Gunnar Cirebon. Harfa. Double Bung Harfa. Apa kabar nih? Punten Bung, mau nanya, cara bikin paspor Euro atau UK sulit nggak? Loh, Waktunya lama paspor nggak? Euro naturalisasi dong. Visa Euro. Visa Euro, ya. Visa Euro. Schengen. Schengen ya, berarti Schengen sekarang udah agak mepet sih, bisa Iya, tapi mepet. prosesnya ya lama ya. Menuju libur summer soalnya. Iya. Itu. Banyak yang liburan jadi makin susah. Ya kan dia berarti kan orientasi dia kan ke 30 Mei kan, sekarang udah tanggal 8. Bisa tapi mepet. Atau yang lo bayar ekstra. Iya, ada yang jalur ekstra, ekspres tuh ada lebih mahal. Tapi kalau banget ya. dia kan nanya 2 tuh sama UK, Inggris. Mahal kalau banget kan 300 pound ya? kalau Schengen itu sekitar 1,7 atau 2 juta lah. Itu yang biasa. Oh iya. Nah, kalau yang itu 300 ekstra lebih mahal lagi, mungkin 2 kali lipat. Oke, lanjut terakhir nih 50.000 dari Kevin. Barca butuh back tengah baru, rumor Bastoni belum ada kejelasan. Siapa yang cocok? Set, udah toko bukan Bastoni Bastoni? kurang menurut gua sih. Karena lo butuh back yang cepet. Bastoni nggak secepat itu sih. Atau main pinter cari yang gratisan. Senesi dari Bournemouth bisa jadi. Ah iya benar. Senesi. Senesi solusinya. Oke, itu dia sawaran dari Jamin. Terima kasih buat kalian yang udah nyawer, terima kasih yang udah Thank you, nonton. thank you. Terima kasih untuk Mantap. pandit-pandit kita, Bung Harpa, Rizal, Pak Devi, dan juga Terima Mas kasih. Haryo. Dan sekali lagi tentunya terima kasih untuk GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Jangan lupa buat JM Team, saksikan klip Dewan Pandit Indonesia di channel YouTube Dewan Pandit Indonesia. Dan jangan lupa nonton Farmer Football Club bersama para legend Timnas Indonesia yang udah tayang di JMTV, dan Diagnosa Bola bersama Dr. Tirta episode terbarunya. Terima kasih sekali lagi dan kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.